Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita nostalgia. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Teh? Salah satu ini ya, orangnya konten kreator juga ya, punya channel nih. Kalau lu tahu siapa, Bang? Nama gue Siwi Rama. Konten gue namanya itu CYRJ. CYRJ. Iya. Satu Lu- passion nih kita nih. Iya benar. Kita lagi collab nih, Bro. Oke. Nah, lu ngomong lu SMK mana nih, Bang? Gue sih di Depok. Depok. Dibilang SMK, tapi member STM lah. Oh, jadi ya masih Dulunya ya mantan anak STM juga lah. Makanya gue buat konten CYRJ itu isinya realita remaja. Oh iya. Jadi cerita anak-anak remaja kayak gini juga sih. Nah, lu terus bisa masuk SMK itu awal mulai gimana nih, Bang? Awal mula sih ya pasti temen ngajak gitu ya? Iya, jangan dari temen juga sebenarnya. Nggak punya sih namanya kayak rekomendasian abang kelas atau iya nggak ada gitu dari situ. Tapi temen yang ngajak waktu itu. Kalau di Gitu. situ penataran seperti apa, Bang, di sekolah itu? Kalau gue dulu sih awal masuk SMK karena SMP-nya juga waktu itu gue udah kenal namanya dunia kayak gitu ya. Sedikitnya tuh udah kenal namanya dunia ribut, udah kenal lah. Jadi dari SMP udah tahu gitu ya? Makanya pas ke SMK, gue pikir awalnya dulu kan karena negeri ya, nggak sesetrong anak-anak swasta gitu. Iya. Ternyata ya saat gue masuk, gue ikut nongkrong, ternyata sama aja, Lebih barbar. sama aja. Ya kadang bisa dibilang lebih barbar juga karena backgroundnya doang gitu, backgroundnya negeri misalnya gitu. Tapi tetap aja dalamnya seperti swasta gitu. Tapi di zamanan gue ya, zaman sekarang sih udah bagus sih. Terus kalau boleh Gitu. tahu lu sekolah di situ ikut basis apa nih? Kalau gua dulu baru masuk nih, namanya kita baru masuk ya, Ah. main di basis mana aja nih, nongkrong-nongkrongnya kelas 1 kan kita masih Nongkrong ya? mobile, iya, masih mobile kelas 1, masih belum punya namanya adik kelas. Oh, nyari jati diri lah. Gua main pertama di basis Parung Bingung, terus main sama anak Parung, baru gua ke basis sebenarnya gua nih, Depok. Depok. Tapi berangkat sih emang tetap dari Depok, paling nanti baliknya nggak bareng gua ke basis mana gitu. Dari rumah lu ke sekolah berapa menit apa jam tuh? Kalau dibilang menit ya sebenarnya sih harusnya 30 menit doang. Oh, setengah jam ya? Iya, basis gue tuh kan paling pojok ya. Nah, Atau bisa dibilang bos, basis optik selengean nih. Paling jauh. Iya. Oh, paling ujung Iya. ya. Nomornya itu 645. Itu yang namain sih sebenarnya dari pendahulu-pendahulu gua lah. Nah, tapi gue di situ 645 itu jam kumpul. oh jam kumpul. Jam kumpul ya. Jadi jam kumpul berangkat 645. Tapi kadang-kadang ngaret jam 7 gitu. Sebenarnya harusnya setengah jam gitu. Tapi kalau ada yang ketinggalan atau di jalanan ada peristiwa-peristiwa ya paling jadi sejam Ngaret gitu ya. Ngaret lah. Nah, itu ketahan dulu ya kan? Bener. Anak STM bro paling gitu lah. Tapi dari lu sendiri gimana nih Ram? Namanya anak STM lah ya kan pasti ibaratnya ada hari-hari apesnya. Iya gitu. Ya kalau gue sih gini no. Ini awal kelas 1 gitu ya. Nah, Kelas 1 sih alhamdulillah ya. Seapes-apesnya gua kelas 1 nggak pernah namanya sampai kayak kebacok gitu. Justru krusialnya itu gua di kelas 2. Bener nih sebenarnya anak STM itu ya di kelas 2 sih krusialnya. Karena punya adik kelas juga. Iya, kelas punya abang kelas ya. Agak berat lah ya. Iya. Paling kelas 1 ya penataran kita kelihatan maju, alhamdulillah jadi kagak kena tataran gitu. Kalau gua amannya alhamdulillah gitu. Ya maksudnya kita di jalur situ kita kelihatan maju, udah alhamdulillah gitu nggak diapa-apain, walaupun cuma maju mundur cantik gitu. Nah pas udah kelas 2 krusial baru gua kelas 2 baru ngalamin dan namanya ngebacok sampai namanya masuk Polisi. ya maksudnya itu di kelas 2 sih sebenarnya gitu bro. Kalau penataran sendiri dari basis lu kayak gimana nih? Kalau penataran ya yang gua alamin aja yang gua rasain ya. Iya. Jadi waktu itu gua kelas 1 udah masuk beberapa bulan Hah? baru tuh ada penataran yang sama lawan sekolah. Awalnya penatarannya sama teman sekolah. Oh, iya. Jadi ribut gitu aja tuh teman aliansi sekolah. Oh. Waktu itu. Cuman nggak ribut beneran. Nah, ribut benerannya itu pas gua udah pengen pertengahan kelas 1. Oh, Masih semester 1 tuh ya? Gue ributnya sama sekolah rival gue di Depok, sekaligus di gabungan sama STM Jakarta tuh. Oh, jadi gabungan dia ya? Iya, kita sebut nomornya aja lah. Ya. 112 sama 63 lah. 63 tahu lah, paham lah. Iya. Itu ada videonya juga, Di situ gue kelas 1.
Iya. Oh ada videonya tuh. Ada videonya juga waktu itu. Kelas 1 tuh yang kita bilang video karena itu bukti digital itu kan nggak pernah membohongi ya. Iya benar. Di situ karena di situ penataran sebenarnya kelas 1 tuh, tapi karena dia rame dan kelas gabungan jadi abang kelas gua kelas 2 ikut di situ turun. Oh jadi Iya, gua kelas 1 dulu jebol. Gua kelas 1 udah jebol nih, dikatakan jebol. Nah, dibalikin dah tuh sama kelas 2 gua. Di situ sih ribut. Nah, di situ di video itu ada gua nih. Jadi gua alhamdulillah pas penataran itu pas sudah kelar menang. Jadi ribut menang, posisi menang tuh. Ribut. Bantai-bantai yang ribut abang kelas gua satu ada nih yang di orang yang batak. Pokoknya ya gua bisa bilang kategorikan selon lah. Iya bisa. Dia sendiri tuh, dia doang yang megang namanya barang senjata tajam tuh dia doang. Yang lain tuh yang gua pakai mistar, pakai gas besi, pada pakai gesper. Ya, ibarat kata ada pakai talian lah, pakai bambu lah. Dia doang pakai senjata tajam, dia ngebalikin bisa jebol sampai jebol. Akhirnya jebolnya siapa kelas gua. Mungkin karena iya kali ya kan. Oh, adik kelas sudah jebol juga gitu, bawa nama sekolah ya kan. Iya. Padahal penataran, cuman ya gitu namanya penataran, cuman lawan gas padan kadang itu dia yang bisa dibilang abang kelas itu nggak enaknya gitu. Iya benar. Nggak enak kalau ditinggalin, nggak enak juga. Gitu. Di situ gua nggak kena tuh penataran. Karena yang bawa barang itu pasti yang bisa dipercaya gitu. Iya benar. Emang bener sih abang kelas gue tuh yang bisa emang dipercaya sama sekolahan gue dulu. Maksudnya satu sekolahan gue nih basis manapun percaya kalau dia itu Tahu dia. selon. Terus dari kejadian itu lu jebol nih. Menang ya. Menang kan? Pasti Menang iya. kan? Nah lu ditatar lagi nggak itu? Ditatar tuh, ditatar. Itu ditatar waktu itu di satu pancoran tuh. Oh iya. Satu pancoran. Jadi itu kan acara kelas 1 harusnya. Kelas 1 rame banget tuh kelas 1 gua. 30 orang kan ada sebenarnya tuh di situ. Tapi yang maju tuh di situ kelihatan di video ya. Di video ya gua nggak tahu ya cerita mereka. Cuma 3 orang nih. Dulu ada nama gua, partner gua dulu ada namanya Dewa Ambon. Sama ada Dimas. Iya. Nih kawan gua nih emang main nongkrongnya sama gua kebetulan. Nah, gua bertiga nih nggak kena tataran. Itu tatarannya lumayan gokil juga, Bor. Jadi nih Aqua nih. Iya. Aqua satu nih, diludahin sama abang kelas gua nih. Gitu. Lu suruh minum. Terus ntar lu ludahin lagi, lu oper dah tuh, muter dah tuh. Oh jadi bergantian. Ya iyalah tuh, jijik banget tuh. Gimana ya? Alhamdulillah gua gak kena tuh di situ. Itu ada alhamdulillahnya gitu. Maksudnya efeknya apa gitu? Ya makanya gue juga bingung ya. Sebenarnya dibilang biar selon juga enggak. Iya, Ngaruh ngaruh. deh gitu. Ngaruh. Padahal nggak selon juga, kalau digituin nggak selon gitu. Cuman ya mungkin itu udah tradisi. Mereka mungkin dia bilangnya sih gini ya, dulu gue juga digini sama abang kelas gua. Ya mungkin tradisi, jadi kita nerima. turun ya atau Jadi kita nerima aja ya udah gitu. Yang nggak kena ya syukur, yang kena ya udah lu jadi cerita lu ntar di masa depan. Gitu bro. Awal-awal sih kelas 1 gitu. Tapi dari selama lu 3 tahun sekolah tuh ada di situ kejadian paling mencekam gitu, misalkan pas lu waktu berantem gitu? Ya menurut gua sih kejadian mencekam itu menurut gua ya saat gua kebacok sama saat gua ngebacok sih gitu. Itu menurut gua zaman STM krusialnya itu sih menurut gua. Ibaratnya ya udah kalau udah bacok udah mikir pasti wah udah gua Iya. Pasti. Tapi kadang gini sih mikirnya gua ya pada saat itu pasti nggak ada lah namanya kita orang pengen ngebacok orang tuh nggak ada. Iya. Tapi kadang dia udah dikuasain setan bang. Iya. Gitu. dari ibaratnya kan lu nih udah dari SMK ya kan udah suka ikut tawuran gitu, kejadian gokil lu ada gak tuh apa di jalur atau di sekolah gitu? Sebenarnya sih ada nih. Ya mungkin gua banyak kalau dibilang gokil menurut gua gitu banyak kejadian gokil gua di jalur lah ya, di jalur tuh banyak. Cuman kalau untuk yang gue ceritain di sini cerita pengalaman gua aja deh. Pengalaman gua sendiri waktu itu gua balik tuh. Gua balik jadi ini cerita tentang gue enggak gue berangkat sekolah deh, yang berangkat sekolah dulu. Gue berangkat sekolah nih. Gue berdua sama temen gua. Gue berdua pengen nyamperin basis gue nih, obrolan gue. Nah, gue nyamperin tes, gue bilang sama temen gue di satu ini, dia yang gue BR kan. Lu liatin belakang, takutnya ada musuh. Ya kan, rival gue lah di Depok. Nah, gue jalan tuh di Playoper Depok. Nah, Depok tuh. Playoper Depok gue jalan, basis gue kan di Kembang tuh. Gue buat nyambungin lagi ke optik. Nah, gue di situ gue jalan, dia ngeliat belakang terus emang.
saat dia ngeliat belakang, gue lagi ngeledekin nih temen-temen gue gini 1, 1, 2, ya kan sekolah rival. Wah, basis gue pada ngeliatin dong, siapa tuh? Pas gue buka topi, nah pas banget gue pakai topi, gue dibacok dari belakang. Itu rival gue colongan. Jadi satu angkot nih, angkot satu, turun dia dari angkot, dibacok, pala gue persis. Gue pikir, gue mikirnya udah benda tajam aja dah. Gue tau gue pegang dulu kan, maksudnya nggak sakit gitu, menurut gue nggak sakit nih. Gue ribut aja, gue masuk tuh ke dalam angkotnya. Ini orang yang masih hidup nih, maksudnya belum gue undang juga nih, siapa dia nih. Di bantai gue, dia bengong ya kan. Gue langsung bawa gesper tuh, gue nggak kepikiran buat minta BR, gue lupa. Bawa gesper, begitu gesper nggak gue mainin gue masuk aja dalam angkotnya langsung. Jadi ada tuh dulu temen, bukan sekolahan gue, tapi satu kampung sama gue. Ada namanya Sambas. Gue masuk dalam angkot, ngikut masuk dalam angkot, gue jadi berdua, udah ikut di dalam angkot itu pukul-pukulan. Yang bacok gue juga harusnya mikir dibacok aja lagi. Iya. Dia pakai tajamnya gue nggak ngeliat sih. Gue pukulin dalam angkot tuh, gue akhirnya gue ketendang tuh, gue keluar angkot jatuh, angkotnya nerusin tuh. Nah di situ gue mikir gue nggak pernah pakai yang apa-apa gitu ya. Nggak dibilang nggak percaya juga. Murni lah. Nah, cuman pas gue pegang, waduh. Anak-anak juga ngeliat kalau gue itu dibantai, pala gue dibantai, tapi nggak tahu pakai senjata tajam atau enggak, cuma soalnya cepet ya. Namanya turun kan bantai jebret, dia langsung naik kali ke angkot. Nah di situ gue nggak kenapa-napa, di situ gue mikirnya anjing gokil banget, maksudnya ini ada yang nanamin gue bagaimana gitu, ngecek pala gue nggak apa-apa. Tapi nggak ada bekas sama. Nah di situ juga bikin asumsi adik-adik kelas gue make tuh gitu, gue asli nggak ada yang ngomong sih, cuman cerita denger gue. Wah si sholat mulu, gue dulu alhamdulillah sholat gue dari dulu sampai sekarang nih gue bagusan dulu, jadi baik zaman sekolah, karena emang sholat ya menurut gue bukan karena ilmu sih. Iyalah. Karena percaya diri lu juga ya. Karena emang kewajiban. Dari lahir gue Islam gitu aja. Iya. Gitu. Jadi kejadian gokil yang pertama sih itu menurut gue. Terus jadi kejadian itu lo pas kena gitu lo nggak berpikir gue udah males ikutan lagi gitu. Ngedon apa dendam lo baru dendam ya? Zaman sekolah sih dibilang dendam. Alhamdulillah gue orang nggak dendaman ya. Cuman zaman sekolah menurut gue kalau kayak gitu itu pelajaran kalau menurut gua. Jadi hati-hati. Wah, bye-bye nih, hati-hati nih. Jadi hati-hati, waspada, bukan yang malah gerah, malah jadi hati-hati. Malah jadi wah besok-besok kagak boleh gini. Was-was ya. Iya sih. Itu kejadian-kejadian kayak gitu jadi pelajaran sih memang di sekolah gitu. Tapi lu nggak pernah kepikiran pengen masang apa kayak waktu itu ya? Iya, di situ gua mikirnya gini ya. Gua nggak masang juga. Orang udah mikirnya gue make ya, udah masalah gitu, jadi gak usah masang aja sekalian gitu. Sebenarnya dibilang ada keinginan sih, ada. Tapi kan balik lagi diri masing-masing ya. Jujur, kalau gue patokannya bukan karena gue takut matinya susah apa gimana ya. Kalau gue takut sama nyokap gue sih jujur aja. Nyokap gue orang bisa, nyokap gue aduh ngeri juga, Reno kenal nyokap gue. Maksudnya ngeri juga gue ketahuan habis nih nyokap gue. Kalau punya mata-mata lah. Nah, nyokap ya. Mata-mata biasa, kalau mata batin nggak ada. Iya, lebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ngerinya gitu. Takut diomelinnya sih kalau zaman sekolah gue. Tapi lu selama sekolah itu pernah gak sih, kan lu sekolah di Depok nih? Pernah gak yang namanya ibaratnya mau ngebolang gitu, main gitu? Ngebolang sering, kalau ngebolang. Tapi pakai akal sehat juga kadang. Pakai akal sehatnya gitu, gue ngebolang gak bakal rame-rame. Sekali rame-rame. Iya. Paling gue ngajak adik kelas sama angkatan gue gitu. Ibaratnya kita percaya lah ya. Apalagi kan kadang gue udah kelas 3 juga waktu itu. Pas ngebolang tuh pas banget kelas 3 gitu. Cuman kan ya gue takutnya kalau ngajak terlalu banyak ngeri aja gitu. Yang jawabnya lebih. Iya benar. Kalau ngebolang gitu no. Paling kalau ngebolang ya paling gue pernah tuh ke ini apa namanya Pemda Cibino. Gue jadi pengen gue ke arah Bogor tuh ya. Tapi Bogornya nggak lewat Parung, lewat Pemda sini nih. Banyak tuh ketemu sekolah banyak sih zaman. Kalau ngebolang ya pasti risikonya ada aja ya pasti. Sekolah luar Suka-suka lagi pada nongkrong. asli. Tapi zaman lu nggak pernah ini nggak? Gua ada gabungan gitu. Kalau gabungan di Depok
termasuk banyak juga sekolah gue gabungannya. Oh, banyak. Makanya iya jadi ya musuhnya sih dibilang banyak, gak terlalu banyak. Iya banyak gabungan sebenarnya jadinya. Oh, iya. Itu banyak berteman gitu ya. Gue aliansi di Depok itu ada namanya Paduka. Wah, apa tuh Paduka? Paduka ada namanya Pancoran Dude Kuba. Tuh 3 sekolah. Biar berkuda kayak gitu. Paduka. Paduka 123. 123 ya. Paduka 123. 1 itu 105, 2 itu 203 sekolah 2. 3 itu 314. Paduka tuh ada di ya jujur sih dari dulu emang temenan. Tapi adanya Paduka itu pas di angkatan gua. Oh, pas baru-baru 3 sekolahan nyatu gitu. Oh, Ya? pas Berarti dari sebelum alumninya nggak ada itu kayak gitu. iya sekolahan doang, nama-nama sekolahan doang. Oh. Kalau gua bener-bener ngakapin. Soalnya kan kayak gua sama Pancoran kurang ngakur. Akurnya karena ada sekolahan gua, Iya. jadi ngakur gitu. Jadi disingkat aja gitu ya. Jelasnya. Iya, kalau udah namu rame banget pasti. Iya. Sampai bingung ngitungin orangnya yang mana aja nggak pernah kenal sampai sekarang lulus kadang-kadang Udah lupa. sekolah lain ya kan. Pasti namanya sekolah kan punya aliansi pasti. Ah, iya benar. Ya, itu bawaan dari abang kelas juga sih sebenarnya. Nggak kenal ya, ya kan? Iya benar. Kenal-kenal sedaerah beda sekolah, ayo gabung lah, iseng gitu. Bener-bener. Ayo Asli main gitu. gabung jalan bareng gitu. Pasti kayak gitu, nggak jauh dari kayak gitu. Kalau dari solidaritas sendiri dari sekolah lu bagaimana nih? Pasti kan erat banget nih ya persaudaraan lu sama teman-teman lu sama di kelas gitu. Pasti sih, tapi ya jujur kalau di angkatan gua nih ya, gua Iya. bercerita di angkatan gua aja lah. Angkatan gua ke bawah gitu ya. Nah, Kalau angkatan gua dibilang solidaritas cukup rame sih di angkatan gua gitu, cukup rame sampai ya bisa dibilang titik ramenya tuh pas banget di angkatan dari gua kelas 1 sampai gua kelas 3 tuh sedang jaya-jayanya lah kalau kata anak zaman dulu tuh sedang jaya-jayanya pas gua kelas 1 sampai kelas 3. Kesininya bukan gak jaya, tapi udah makin ketat bro. Nah, ketat ya. Dari pihak sekolahnya Pihak juga. Iya. ya kan. Sekarang udah makin ketat, tapi kalau dibilang solidaritasnya pas di angkatan gua ya bisa dibilang lumayan sih, lumayan rame banget gitu. Kan kalau rame aja itu udah tanda kesolidaritasan. Walaupun iya, walaupun Kehitung jari. walaupun kadang-kadang mikirin diri sendiri gitu Ah, kan. iya. Tetap ada namanya pemikiran buat rame-rame itu ada. Apalagi dulu ada yang namanya Liga Pendidikan Indonesia tuh. Iya. Tahu nggak lu? Oh, Sempat di- dengar nggak tuh? di LPI Depok tuh ya? di lapangan Merpati ya. Jadi lawannya sekolah-sekolah lain nih. Jadi ya jadi supporter, pelajar supporter gitu. Jadi gua rame asli, rame itu di situ. LPI ada di angkatan gua ramenya tuh. Gitu. Saat gua itu lulus. beda sekolah itu waktu Heeh. namanya itu. Heeh. Tapi nggak ribut gitu nggak? Enggak, jadi karena gue main aliansi juga yang datang aliansi gue, yang musuh-musuh gue di luar, kita yang Oh. ngandangin, Iya. ngandangin. Itu tetap ada peristiwa-peristiwa juga pastinya lah. Kagak mungkin nggak ada nama kita di Iya. stadion kayak ribut supporter aja kayak gitu. Sering ada peristiwa-peristiwa. Gitu. Kalau ini apa? Dari basis lu sendiri ada gak sih ibaratnya teman tuh ibaratnya yang lu percaya banget gitu ibaratnya Oh. ini gua nih teman duet gua nih Hmm. belum percaya pokoknya lah sama dia. Ada, pasti ada namanya kita sekolah ya. Hmm. Pasti ada namanya teman kepercayaan gitu ya. Iya. Ada. Tapi kalau di basis gue sendiri ya, karena basis nih ya, dulu kepercayaan gue sih adik kelas gue ada. Oh, adik kelas. Iya, 1 orang. Dan ya gue kenal sama keluarganya juga nitipnya ke gue. Dan dia juga punya nyali juga. Satu dia punya pegangan juga. Jadi gue nggak terlalu pikiran itu. Ada namanya bonus. Ada. Dia ya bisa dibilang gue ngejagain dia, tapi lebih kuatan dia sih daripada gue gitu. Dia balik ya, Ah. dia jagain dulu gitu. Kalau dibilang jagain sih bukan dia jagain gua selalu jagain dia, tapi kalau masalah soal kebacok itu ya gua lembek lah karena gua nggak pakai jilbaban gitu. Ya. Kalau dia ya tebel tapi Robot ya, iya Robotnya, ya. tetap namanya gua abang kelas, hakikatnya nggak jagain adik kelas gitu. Iya benar. Itu sih dia pegangan gua. Tapi Maksudnya yang zaman lu ada yang sampai koma nggak sih? Koma gitu? kalau zamanan gua itu dibilang sampai koma, alhamdulillah nggak ada ya. Tapi kalau dibilang parah ada. Kasus itu dulu anak Parung. Ya, jadi gua nyeritain cerita teman gua lah ini ya. Ya. Alhamdulillah di basis gua sih separah-parahnya tuh
ya paling dijahit lah, nggak sampai koma. Nggak berkembang ya. Tapi kalau teman gue ini dia sampai 78 jahitan. 78 jahitan, dia ributnya malam. Jadi posisi waktu itu gabung nih sama gue. Gue lagi gabung, lagi aliansi dan itu. Lagi aliansi di Kares, ada dulu namanya lapangan Kares. Lapangan Kares itu tempat pelajar pada ngumpul lah, pelajar gue ya. Set pelajar gue tuh waktu itu ngumpul sama aliansi gue, Kuba. Gue pengen jalan ke Jakarta, gue pengen ke Teladan waktu itu, janjian. Oh pengen gabungan juga teman-teman? Enggak, musuhan. Oh musuh tapi Angkatan gue musuh. Nyamper Angkatan gue musuh. ya. Angkatan gue musuh sama Teladan. Yang musuh itu angkatan gue. Ya karena ya mungkin udah beda Zaman, sih, beda beda era, beda cerita ya, iya. beda era beda cerita. Nah musuhan gue sama Teladan tuh. Anak Parungnya balik, kan ikut nongkrong. Nah. Pas pengen ke Teladan, anak Parung balik. Katanya nggak ikut dah, keramaian. Soalnya kan keramaian kan. Iya. Gue itu udah satu truk full. Akhirnya gue sorenya gue ribut sama Teladan, menang nih. Itu lu udah nyamperin ke Jakarta tuh? Gue udah nyamperin gue ke Jakarta Selatan. Waktu itu ketemuannya di Gandul sononya lagi lah, itu udah kita bilang dulu Jakarta lah. Gandul, iya Gandul sono tuh udah Jakarta. Posisi situ menang. Bocah banyak yang ketangkap tuh, BR-nya, pokoknya banyak peristiwa lah di situ. Gue menang, ribut menang, singkat cerita, gue ngabarin dong, karena Parung gue ngabarin dong. Alhamdulillah ribut menang nih, gini. Dia nggak mau tinggal cerita katanya waktu itu, ya anak Depok ribut, masa kita kagak gitu. Iya. Akhirnya dia anak Parung sisa 5 orang nih, 5 orang. Awalnya janjian, singkat cerita jadi dah tuh sama Baskara. Waktu itu ada posisinya sekolah Depok juga. Posisinya janjian malam habis maghrib, kalau nggak salah sih habis maghrib jadinya itu. Oh kejadian. Jadi 5 orang, dibilangnya 5 orang. Oh. Tapi kan namanya musuh kan Iya. ya gitu, nggak mungkin lah. Nah. Pasti dia Ada nggak mungkin 5 cara-cara orang gitu. ya, namanya dia lebih kan rame. Begitu katanya sih ada sekolahan tetangga juga yang ikut katanya gitu. Nah kayak tupir dari situ tuh buat malam-malam. Posisi temen gue ini, ya sorry nih gue nyeritain dulu ya. Nah, dia pakai gear waktu itu. Nah, jadi yang maju itu 3 orang. 5 orang di belakang bantalin yang 2, yang 3 maju. Posisi ribut, gearnya udah kambil, udah nyangkut. Oh iya. Saat gearnya nyangkut, terus dia jatuh dong. Jatuh dia cabut dong. Iya. Nah, yang 2 masih ribut, dia ikutan lagi salahnya. Ikutan lagi. Ya mungkin kamu ninggalin. Ya, gue dapat cerita begitu, dia ikutan lagi. Yang 2 cabut, dia jatuh kedua kalinya katanya. Jatuh, didudukin dah tuh, didudukin, dibagi. Jadi lawan posisi pinter, dia didudukin, pahanya dia jadi ngebantai kakinya, pahanya, pantatnya, mending disayat sih, cuma bacok beneran. Berapa orang katanya sih yang bacokin dia banyak gitu. Bocah gue nggak sempat bantalin lagi nih, nggak sempat bantalin. Akhirnya dia dibawa, iya dia dibawa sama ada situ warga si cewek katanya, yang videoin juga di situ katanya. Ngebawa ke rumah sakit tuh hampir koma sih katanya. Udah asli habis darah banyak dong. Bincang juga dia nggak bisa jalan lah. 78 jahitan kalau nggak salah, 78 jahitan. Di kaki semua nih, posisi kaki sini pas dibuka sepatunya daging katanya. Itu kacau, paling kacau sih itu di era gue dia sih. Tapi alhamdulillah bocahnya sehat sampai sekarang, maksudnya sehat, tetap ngelanjutin sekolah lagi, ngebasis lagi. Wah gila dah. Kapok ya. Anak STM tuh nggak ada kapoknya buat. Iya. Darah muda. Gila darah muda, nyari jati diri terus. Tapi begitu pun tergantung orangnya ya, maksudnya. Mau ikutan apa lagi? Ya gua nyeritain itu Biasa. yang paling parah sih menurut gua. Ya kalau yang lain-lain sih parah juga, cuman itu yang paling parah sih menurut gua. Sampai 70 jahitan sampai matanya katanya udah nggak ngeliat apa-apa, udah burem, udah habis darah hampir. Iya, udah kehabisan darah. Kacau Prestasi juga lah. Kawan gue tuh, gue dengar kabar langsung nyamper gue ke rumahnya, langsung ngambil malam-malam jam 11 ke rumahnya semua anak basis tuh. Kacau lah, anak orang gue di Depok dapat gue kabar baik, di sana kabar buruk ya kan. Itu dia, jati diri lah, parah nyari jati diri. Itu posisi gue kelas 2. Masih kelas 2. Kelas 2 banyak banget peristiwa tuh, pasti banyak kan di kelas 2 gue yakin gue. Karena punya adik kelas, punya bang kelas. Iya. Krusial. Tengah lah Kita ngejagain, cuman di satu sisi kita juga dijagain juga. Iya, Bertiga. Iya, saling ngejaga ya kan.
Cuma kalau di kelas 2 paling nggak berat-berat amat lah. Iya sebenarnya jadi kagak ada pikirannya, tapi ya di situ justru krusialnya. Kadang kita ngebantuin Tiga, ya. Banyak sih. Tapi nggak ada formasi ribut itu, misalkan di kelas 1 jebol nih, kelas 2-nya Pasti kalau ya kan gue bercerita Depok ya, Ya. kan berdua Jakarta ya. Nah, Kalau gue di Depok nih, jujur dari dulu ya, dari angkatan gue mungkin ke angkatan sekarang kali, itu nggak ada namanya formasi Bor. Jadi udah Asli. asal ya. Iya ribut yang siapa aja yang berani iya gitu sebenarnya maju. harusnya kan kelas 1, Ya. kita kelas 2 baru kelas 3 Biar ketahuan gitu tuh ya. satu-satu kan. Kalau ini sih enggak ya, yang berani maju siapa ya dia maju. iya. Tapi keseringan kesalahannya itu kalau yang maju kelas 2 kelas 3 duluan nggak mungkin dong kelas 1 baru Oke. kelas 3 Jarang. jarang lah. Jarang lagi. Terus 1001 lah di kayak gitu, jadi kebanyakan kesalahan mungkin situ. Dari Kelas faktor 2 kelas itu 3 ya. maju udah jebol ya kelas 1 udah ikut cabut doang gitu. Kebanyakan sering kalah kayak gitu. Dulu kelas 3 juga kabur ya. Iya, sering kalah sih kayak gitu. Ini manusiawi bang Iya ya. benar manusiawi. Manusiawi. Emang Kadang kan orang mau hujat, kelas 3 nggak pernah jaga, sekarang kan murni ya kan. susah juga sih kadang susah nyeritain soal jalur itu susah. Nggak bisa satu pandangan Nggak tuh bisa susah. diprediksi. Banyak konflik juga sih, pro dan kontra gitu. Bener. Tapi dari pandangan lu begitu, kan pasti kan untuk sekarang menyesal gitu ya kan. Ya kalau dibilang menyesal mah nyesalnya anak STM dulu nggak nyesal ya, tapi sekarang sih jujur nyesal banget. Nyesalnya kenapa ya? Banyak yang kita lupain, banyak yang kita tinggalin, banyak yang tertinggal juga kenangan Nah, gitu. Jadi banyakkan cerita di luar daripada di dalam sekolahnya, Bro. iya. Di dalam paling sekolahnya ketemu kayak gitu main bola ya, iya taruhan, paling gitu aja. Tapi banyakkan cerita itu di luar, di dalam itu kita ketinggalan banget gitu. Bener aja sih menurut gua. Apalagi ya mungkin dari segi pelajaran mungkin ya. Kacau sih. Jadi ya jujur pelajaran ya anak STM anak basis tuh 1001 sih yang pinter kalau kata gue. Iya. Gitu ya, karena mengenalnya dunia luar Ah. gitu. Tapi plusnya namanya orang ini kan plus minus ya. Iya. Plusnya kita jadi baik referensi teman, di mana-mana punya teman gitu aja. Itu menurut gua sih. Kalau dari lu sendiri gimana nih Ram tanggapan lu ibaratnya buat anak sekolah yang sekarang masih suka-suka pada tawuran gitu. Kalau buat gua ya yang sekarang masih pada suka tawuran ya. Hmm. Ya sebenarnya sih gini ya. Kalau persepsi orang kan beda-beda. Dan anak seusia mereka nih yang kita juga pernah seusia mereka Iya. itu sulit sebenarnya kalau kita ajarin untuk stop tawuran Stop. gitu ya. Tapi kan kembali lagi mereka punya masanya, mereka akan menyelesaikan masanya menurut gua. Nah kita ya sebagai ibarat kata pendahulu gitu ya, cukup sih menurut gua ngasih tahu satu. Terus saat lu ngasih tahu, lu juga harus ngeliatin diri lu itu udah jadi orang atau lu itu udah nggak kayak gitu. Udah berubah. gitu. Ya udah berubah. Kadang kan susah juga kalau kita belum berubah ngasih tahu Nah, orang. iya. Susah yang kayak gitu. Berarti kita kudu ngasih contoh nyatanya lah. Nah, kasih contoh nyata. Ya contoh lah, ya gue udah sibuk kerja, misalnya gini, ya lu ntar juga ngerasain namanya kayak gue nih, susah namanya nyari kerja karena gue gak punya keahlian apa-apa Iya. gitu. Ya sedikit merendah untuk meroket lah. Tapi ya gue jujur, gue nyepelein banget 3 tahun gue sekolah. Saat gue lulus, gue harusnya udah bisa dapat kerja, tapi gue harus mulai dari basic awal lagi, apapun kerjaannya gue ambil. Sampai Dari nol sekarang ya, ini ya, dari nol. sampai sekarang ini gue kerja kayak gini, ya karena gue merintis gitu. Ya gitu sih menurut gue, ngasih pelajaran dan contoh gambaran sama anak pelajar. Janganlah namanya kayak lu stop tawuran, buat apaan sih lu tawuran kayak gini gak bakal masuk Bor. Iya. Yang ada apa sih? Iya namanya Iya, lu Kayak gitu gitu aja. Iya lu aja dulu gitu. Nah gitu. Gak salah makanya. Iya. Jujur sih emang kayak Berarti gitu. emang ada masanya semuanya itu ya. Pasti Dia bakal ngelewatin sendiri lah intinya. Jadi juga nggak bakal dia selamanya kayak begitu mulu ya. Gak bakal, dia ngelewatin masanya, eranya, dan ya itu dia. Anak muda semakin dikekang semakin membangkang. Nah, iya. Makin parah. Anak muda semakin dikekang semakin membangkang, yakin bro. Pasti. Tapi waktu lu kelas 3 itu kan lu naik kelas 3 misalnya. Lu masih ikutan gitu apa udah vakum? Kalau dibilang vakum, ya jujur sih, ibu tanya guru gua, gak usah nanya angkatan gua karena angkatan gua sebagian besar vakum Oh. gitu.
Tapi kalau guru gue tahu, kalau gue tuh gue dari zaman kelas 1 sampai kelas 3 tuh gue gak ada vakum yang nongkrong. Tapi paling agak dikurangin aja. Namanya kayak keributan tuh udah masanya mereka. Kadang tetap ikut ribut, cuman Paling kita jagain doang. nah iya benar-benar ngejagain. Dan pas kelas 3 tuh kalau bisa kalau ada kita jangan sampai kalah gitu dulu. Iya. Karena kalau kalah pasti ada yang ngapa-ngapa gitu. Iya. Nah, iya maksudnya malunya gitu kan. Tapi sering juga namanya kalah mah kita nggak bisa apa sih, kita cuma bisa memprediksi tapi nggak Iya. bisa tahu namanya ribut gitu kan. Kalah juga lah maksudnya. Namanya berantem ada Dari orang beda-beda lah gitu. Nggak bisa disamain sama nyali kita sendiri gitu. Mau menang mah pakai ini Wiro Sablon tuh. Asli. Asli kacau. Dari lu sendiri sekarang ada kata-kata gak nih ibaratnya nih? Ya, Quotes lah, quotes buat Nah. anak pelajar gitu. kalau kuota sih yang kayak di akun gua aja ya, akun Iya. YouTube gua aja. Paling ibarat kata jangan pernah bosan memutus tali permusuhan dan jangan terima namanya dendam warisan. Itu buat anak-anak pelajar. Emang keren nih Bang Siwa YMJ. Pokoknya jangan lupa tuh di like, di subscribe tuh. Kalau Oke. share ya nggak? Ini jangan lupa nih juga di subscribe biar lu tahu tentang cerita-cerita tentang anak remaja lain nih. Iya. Maksudnya cerita realita remaja kalau diangkat, kalau di konten gua realita remaja, Iya. kalau di konten mereka nostalgia. Nostalgia. Nah, ntar nostalgia banyak lagi nih dari STM Jakarta. Tuh. Iya. Yang ada di channel dia. Namanya channelnya apa? Ya? Cerita nostalgia official. Oke, cerita nostalgia official. Oke, begitu aja kali ya Ren ya. Iya, Mungkin oke. udah banyak juga nih pengalaman Mas Siwa YMJ Ini nih. kalau diceritain sih ya mungkin Panjang Ah, lagi. panjang banget namanya kita punya nostalgia itu nggak sedikit ya, pasti Ya banyak. mungkin yang diingat aja gitu ya kan. Mungkin nanti lo bisa ngundang lagi STM Depok atau rival sekolah gua, Iya, betul, betul. ya kan? Oke, kita tutup lagi aja ya apa namanya konten ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kan manusia kan punya kesalahan masing-masing ya kan. Benar, asli. Oke, gak ada yang gua bisa. Ajat. Siwa RJ, Gua Reno, Oke, gua Ajat. gue Siwai. gua Reno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bravo.